Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isna Abdalfa Herman dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif yang mana ini dirangkum dari buku Alan Brayman. Nah, langsung saja untuk yang pertama mengenai langkah-langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu yang pertama kita menentukan teori. Nah, teorinya ini berdasarkan dari rumusan masalah. Nah, yang mana rumusan masalah ini dapat dicari referensinya di internet maupun di buku-buku. Kemudian diajukan sebagai pembela untuk peneliti sebagai bukti kalau mereka sudah siap untuk melakukan penelitian. Nah, selanjutnya adalah langkah hipotesis. Nah, di sini kita mengajukan hipotesis yang mana hipotesisnya ini harus sudah matang dan tidak dapat dirubah lagi. Jadi, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian, yang ketiga adalah desain penelitian. Ya, desain penelitian ini kita memilih desain penelitian yang mana ini dapat menjadi untuk dirancang ukuran konsep yang menarik minat peneliti maupun tujuan peneliti nanti. Nah, kemudian selanjutnya adalah rancangan ukuran konsep. Nah, rancangan ukuran konsep ini kita merumuskan hubungan antara variabel yang tidak lepas dari hipotesis yang sudah diajukan tadi. Nah, setelah rancangan ukuran konsep ditentukan, kita selanjutnya itu memilih lokasi penelitian. Nah, setelah lokasi penelitian ditentukan, kita memilih subjek atau responden penelitian, yang mana setelah subjek dan lokasi dan subjeknya ditentukan, itu selanjutnya kita mengelola instrumen penelitian ataupun mengumpulkan data. Nah, pengelolaan instrumen ini berupa angket ataupun dengan kuesioner, yang mana setelah dikumpulkan datanya itu diolah dengan menggunakan statistik, yang mana di sini berupa manual ataupun menggunakan aplikasi SPSS ataupun Excel. Nah, setelah datanya diolah dan instrumen dibagikan dan datanya diolah, itu selanjutnya dilakukan analisa data, yang mana setelah analisa dilakukan itu kita menyimpulkan semua dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mana akan dibentuk dalam bentuk tulisan atau pelaporan. Nah, selanjutnya itu apakah langkah penyusunan selalu seperti itu? Jawaban kalau dari saya adalah tidak. Kenapa? Karena langkah-langkah lain itu boleh digunakan ataupun boleh tidak digunakan. Ini tergantung dari penelitian apa yang dilakukan. Ada yang penelitian menggunakan reliabilitas maupun ada penelitian yang menggunakan validitas. Nah, selanjutnya pendekatan kualitatif yang saya pilih adalah deduktif, karena pendekatan ini itu berupa pengumpulan data numerik, sebab akibat maupun dan sebuah analisis statistik. Nah, selanjutnya pengukuran penelitian kuantitatif itu menggambarkan perbedaan karakteristik, dapat menolak ukur yang konsisten, perkiraan yang tepat dalam mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Nah, ini lebih untuk penelitian kuantitatif itu lebih relatif, lebih reliable atau lebih akurat untuk penggambarannya. Yang selanjutnya adalah indikator dan ukuran. Nah, indikator dan ukuran ini, untuk ukuran itu biasanya digunakan untuk mengukur suatu hal yang dapat dihitung secara langsung dan relatif tidak membuat ambigu. Nah, contohnya itu seperti pendapatan, usia, jumlah anak. Nah, untuk indikator sendiri itu biasanya digunakan untuk mengukur sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung atau sulit untuk diukur, misalnya seperti mengukur kekuasaan, besaran anggaran tahunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah multi-indikator. Nah, untuk contoh dari efek saling menutupi itu adalah apabila suatu indikator memungkinkan adanya kesalahan dalam pengklasifikasinya. Kemudian ada contoh untuk kepuasan kerja. Nah, untuk kepuasan kerja itu hanya untuk menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Selanjutnya adalah faktor utama reliabilitas. Faktor utama dalam reliabilitas itu ada 3. Yang pertama adalah stabilitas, kemudian adalah keandalan internal, dan yang terakhir adalah konsistensi antar pengamat. Selanjutnya, keterkaitan reliabilitas dan validitas. Nah, suatu ukuran yang reliable atau dapat menghasilkan hasil yang berulang-ulang itu belum tentu bisa dikatakan valid atau masih memungkinkan untuk hasil pengukurannya itu tidak cocok dengan definisi konstruktor. Jadi,
hasil pengukuran yang konsisten dan tepat untuk diteliti dari suatu tes ini dipastikan belum dapat menjamin jika hasil pengukurannya itu merupakan hasil yang dikehendaki oleh tes tersebut. Nah, dengan kata lain, hasil pengukuran dari satu tes yang konsisten belum tentu valid atau sering disebut dengan validitas mensyaratkan reliabilitas, sedangkan reliabilitas tidak mensyaratkan validitas. Selanjutnya adalah faktor utama dalam validitas pengukuran itu adalah validitas wajah, kemudian ada validitas bersamaan, membangun validitas, validitas konvergen, dan validitas prediksi. Nah, langsung ke keasikan utama dalam penelitian kuantitatif itu ada pengukuran, hubungan sebab akibat, generalisasi, dan replikasi. Selanjutnya, untuk replikasi bahan penelitian itu adanya kegagalan dalam penelitian, yang kedua kurangnya objektivitas sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Kemudian adanya kritik penelitian kuantitatif. Nah, untuk kritik penelitian kuantitatif ini biasanya yang pertama, penelitian kuantitatif gagal membedakan antara orang dengan institusi sosial dari dunia alam. Maksudnya terkadang penelitian kuantitatif itu tidak bisa membedakan yang mana makhluk hidup orang dengan yang lain, atau misalnya seperti antara orang dengan tanaman. Nah, kemudian untuk pengukuran memiliki artifisial, presisi dan akurasi yang palsu. Kemudian ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara penelitian dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah analisis hubungan antar variabel menciptakan suatu pandangan statis kehidupan sosial yang tidak tergantung kepada kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya kualitatif dan kuantitatif. Kita dapat melihat dalam kritik ini penerapan seperangkat perhatian yang terkait dengan strategi penelitian kualitatif yang mengungkapkan kombinasi orientasi epistemologis, interpretivis, atau penekanan pada makna dari sudut pandang individu, dan ontologi konstruksionis atau penekanan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu, bukan sebagai sesuatu di luar mereka. Nah, kritik tersebut mungkin tampak sangat memberatkan, namun kuantitatif juga memiliki baterai kritik yang kuat terhadap penelitian kualitatif. Selanjutnya, mengapa selalu seperti ini? Ini karena hasil akhir penelitian sosial seringkali bukan yang terakhir. Maksudnya dalam arti masih bisa dilanjutkan oleh siapapun yang minat untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, ini bisa disebut dengan replikasi. Kemudian, hal ini biasanya berkaitan dengan fenomena sosial itu sendiri yang selalu dinamis, berkembang, dan berubah. Nah, lebih memilih meninggalkan kuantitatif ini karena masalah waktu, kemudian biaya, dan kelayakan, lalu peneliti cenderung peduli dengan masalah substansif dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan yang akan diperlukan untuk penentuan kualitas pengukuran yang menyeluruh. Nah, mungkin sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.